Ini terakhir sudah dikerjakan belum yang soalnya yang hipergeometri multivariat? Nah, yang ini ya. Elisa Eka sudah hadir. Nah, ini coba sudah dikerjakan belum? Atau belum? Udah Sudah, yang sudah coba disebutkan, tolong. hasilnya ya, Bu. Ya, hasilnya aja. 3/14 bukan? 3/14. Yang lain sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Ya, jadi kalau mau menuliskan skemanya ya, biar ini untuk mempermudah kalian ya. Untuk hipergeometri atau baik yang biasa ataupun yang multivariat, ya sama-sama skemanya sama aja sebenarnya ya. Ada n besar gitu ya, dan ada n kecil. N besar berapa? Banyaknya orang di sini yang totalnya ada 10 ya. Kemudian akan diambil 5. Dari 10 diambil 5. Dari 10 dia terbagi-bagi ke dalam golongan darah kan gitu ya. Dibaginya ke dalam golongan darah. Golongan darah O, A, dan B. Maaf yang AB nggak kebagian di sini ya. Kemudian, nah N besar itu dibagi ke dalam notasinya dalam definisi itu A ya. A1, A2, A3. Di mana jumlahnya harus 10 kan. A satunya ada 3 ya. 3 ya. 3, 4, 3. Nah, yang diambil dari 10 orang itu ya pasti juga dari 5 orang yang diambil. Ya, ini adalah X. Yang diambil tuh X nih berarti ya. X1, X2, X3. Berarti X1 dari A1, X2 dari A2, X3 dari R3. Ini pasti juga yang diambil pun pasti ada juga yang golongan O, golongan darah O, A, ataupun B. Dari sini kita sudah bisa langsung menuliskan formula ya. Formula umum ya. Kalau formula umum masih dalam X, X1, X2, X3. Yang dimasukkan nilainya itu hanya yang A-nya ya, A1-nya 3, A2 4, 3. Kemudian apa? N besar, N kecil 5. Rumusnya, rumusnya mudah, bawahnya itu N besar N kecil 10, 5, atasnya ya A sama X ya, A1 berarti 3X1, A2-nya 4X2, A3-nya 3X3. X-nya mulai dari 0, 1, sampai 5 ya. Karena yang diambil paling banyak 5. Oh enggak, ternyata bukan gitu ya. Eh, enggak perlu dituliskan ininya. Jadi jumlah XI-nya sama dengan N, ya ditulisnya dalam begitu aja ya. Kalau hipermultivariat, yang penting sigma XI-nya sama dengan 5, kemudian sigma AI-nya sama dengan 10. Itu aja ya. Ya. Nah, jadi yang ditanyakan di soal itu baru baru X1-nya dimasukkan, X1, X2, X3-nya. X1-nya mana? Ini X1, ini X2, yang ini adalah X3 gitu ya. Jadi F1, 2, 2, 3, 4, 3, 10, 5 ya. Jadi lengkapnya ya kalau kalian menuliskan seperti ini ya. Kombinasinya 3, 1, 4, 2, 3, 2. Nah, hasilnya berapa tadi? Berapa tadi? Yang jawab tadi siapa?
3/14, Bu. 3/14. Ya, pokoknya ngitungnya kalian bisa kombinasinya hasilnya 3/14. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Nah, baru sekarang kita kalau ke yang keberapa nih berikutnya. Kalau kita urutkan dari awal kita bahas sebaran pertama adalah sebaran seragam diskret. Kita anggap yang pertama, yang kedua adalah sebaran binomial. Binomial dan multinomial, anggaplah itu jadi satu ya. Kemudian kemarin kita bahas hipergeometri dan hipergeometri multivariat. Berarti kalau itu sudah dianggap tiga, berarti ini adalah yang keempat ya. Sebaran, apa yang keempat ini? Namanya adalah sebaran binom negatif. Nah, jadi lagi-lagi sebaran binom negatif ini juga sama dengan mirip, sama atau mirip lah ya, serupa dengan percobaan binom. Dari sisi adanya kesuksesan dan kegagalan ya dalam N percobaan. Ya, jadi binom ini banyak melahirkan sebaran-sebaran lain yang serupa ya, tapi dengan kondisi yang berbeda tentunya ya. Nah, yang berbeda di mananya nih antara binom dengan binom negatif? Nanti kalian harus bisa membedakan nanti kalau binom dengan hipergeometri bedanya di mana gitu ya. Itu kan sudah. Sekarang binom dengan binom negatif. Nah, binom itu kita tahu kan dalam setiap percobaan itu menghasilkan dua kemungkinan, ada sukses, ada gagal. Nah, binom itu fokusnya itu lebih ke banyaknya kesuksesannya ya dalam percobaan tadi. Dalam N kali percobaan. Banyaknya kesuksesan ada berapa? Nah, itu kalau binom. Nah, kalau binom negatif, titik beratnya itu adalah mencari kesuksesan yang kesekian. Kesekian ini kita tuliskan ke K. Ya, kesuksesan ke K yang muncul pada percobaan yang ke X. Ya, jadi kalau binom dia nggak peduli, pokoknya suksesnya ada sekian aja gitu ya. Kalau binom negatif, ini kesuksesannya ini yang keberapa ini gitu. Dalam percobaan yang keberapa gitu kan. Jadi lebih spesifik lagi pertanyaannya ya. Kita lihat ilustrasinya seperti apa. Kayak ini kita misalkan eksperimen tentang obat ya. Yang dicobakan terhadap pasien. Nah, ini percobaannya sebenarnya pada kenyataannya bukan seperti ini kali ya untuk apa namanya menguji keefektifan obat. Bahaya kalau seperti ini, semacam ini semudah ini ya. Banyak orang yang bisa meninggal gitu ya kalau hanya kan sebelum ke manusia kan kita sudah nggak tahu ya mungkin cobakan dulu ke hewan-hewan yang secara biologi genetik mungkin mirip dengan manusia gitu ya. Jadi kasihan hewannya, tapi ya mau bagaimana lagi ya daripada ke manusia ya lebih tidak manusiawi. Nah jadi kalau ini dianggap sebagai kita bayangkan sebagai binom aja dulu ya. Percobaan binom ya yang suksesnya di sini berarti melihat kesembuhan. Ya dalam binom itu yang diperlukan kan apa? Ada ada apa namanya peluang sembuhnya di sini berarti ya, peluang suksesnya sembuhnya sebesar 60%. Apalagi 60% ya. 60% berarti obatnya masih kurang efektif nih ya. Ya, jadi anggaplah ini adalah P-nya. Berarti kita sudah tahu P-nya. Ada P-nya.
Untuk binom ada P 0,6. Nah, kemudian ada N. N-nya yang mana nih? Ini kan kalimatnya sebenarnya kalimat untuk binom negatif ya, tapi kita bisa apa namanya bisa menentukan ya, menyimpulkan N-nya itu untuk kalau dalam binom ini konteks N-nya itu yang mana? Banyaknya pasien. Yang 7 pastinya ya, yang 7. Karena yang di sini kan dibicarakan yang 5 itu yang sembuh ya. Oke, Krisna dijawabnya pakai chat. 7 katanya. Oke, 7. N-nya 7. Nah, jadi kalau untuk binom ini sebenarnya sudah cukup ya. Ada N, ada P. Jadi untuk menentukan formula binom, kita bisa langsung menuliskan B, X, N, 7, P-nya 0,6. Formulanya kita tahu 7X ya. 0,6 pangkat X, 0,4 pangkat 7 min X. Di mana X-nya 0, 1, 2, sampai 7 ya. Nah, berarti di sini kita kalau misalkan mau yang ditanya, enggak, ini kita langsung, ini binomnya aja ya. Kita belum nggak ngitung, kita nggak perlu menghitung binomnya karena yang ditanyakan di sini adalah binom negatif ya. Ini kita cuma mau menuliskan kalau seandainya ini jadikan apa namanya konsep binom seperti ini aja perlunya. Nah, tapi karena ini adalah permasalahan binom negatif, yaitu permasalahan ketika ingin mengetahui peluang bahwa yang pasien yang ketujuh itu adalah pasien yang sembuh yang kelima itu. Ya, jadi kalau diilustrasikan, kita punya 7 pasien. Nah, ini kan pasien ketujuh, ini adalah yang sembuh kelima. Yang sembuh kelima. Nah, jadi yang 4 orang lagi yang sembuh itu ada di sini, ya. Nah, 4 orang yang sembuh itu kan kombinasinya banyak, ya. Maksudnya kombinasinya itu ya bisa S, 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 gitu ya. Bisa juga, berarti kan sembuh di 1, 2, 3, 4 sembuh, kemudian bisa juga S-nya nanti di sini, gitu ya. Nah, ini kan macam-macam. Nah, ini kan perlu kombinasi, ya. Ini kan perlu konsep kombinasi. Nah, konsep kombinasinya kalau dalam binom negatif itu, ya yang ini aja. Yang ini nggak usah ikutan kombinasi. Kenapa? Karena yang ketujuh itu sudah pasti harus sembuh gitu. Jadi yang dikombinasikan itu adalah yang sembuhnya ada 4 orang dan pasiennya N-nya ada 6 jadi sekarang ya, bukan 7 lagi. Nah, jadi ketika permasalahan binom negatif ini eh, mempermasalahkan yang ketujuhnya itu adalah yang sembuh kelima, maka yang dihitung itu hanya kombinasinya itu yang dihitung hanya 4 dari 6 saja gitu. Kombinasi 6 4, ya kan? Yang belum pasti tempatnya itu adalah 6 orang, di mana ada 4 orang yang sembuh. Itu yang kita belum tahu kombinasinya. Terus pengalinya gimana? Pengali peluangnya. Kalau pengali peluangnya sama dengan binom. Binom itu kan tadi berapa? 0,6 pangkat. Nah, di sini kan tetap 5 ya. Bentar, maaf ada telepon. Ya, Assalamualaikum.
Oke, lanjut ya. Ya, jadi tadi peluang ya, peluangnya pengalinya 0,6-nya itu tetap dipangkatkan 5. Kenapa dipangkatkan 5? Karena yang sembuhnya tetap 5 orang. Ya, jadi kalau pengali pangkat apa peluangnya pengalinya tetap sebanyak yang sembuhnya ya, 5 orang. Dan sisanya berarti 0,4 yang tidak sembuh ada 2 dari 7 orang itu ya. Nah, ini beda dengan situasi kalau binom ya. Nah, kalau binom seandainya fokusnya itu kan bukan ke eh fokusnya itu apa tadi? Ke banyaknya ya. Banyaknya kesuksesan, banyaknya kesembuhan. Jadi dalam 7 orang itu 4, 5, 6, 7 pokoknya ini ada semuanya 7-7-nya itu ada sembuhnya 5 yang tidak sembuhnya ya. Tidak sembuh T-nya 2. Ini S-nya 4, T-nya 2 tetap 2 ya. Ya, jadi beda ya. Di sini sembuhnya 5 dalam artian yang ketujuhnya itu ya bisa sembuh bisa tidak gitu ya. Jadi intinya dalam 7 orang itu ada 5 sembuh, 2 yang tidak sembuh. Sedangkan kalau yang binom negatif, yang sembuhnya itu ada di 6 kotak ini aja, 6 apa namanya 6 sisanya yang 6. Yang tidak sembuhnya juga ada di 6 juga, 2 orang ya. Karena yang sembuhnya satu lagi yang kelima itu ada di posisi di pasien yang ketujuh yang sudah pasti. Nah, jadi kan beda ya. Kombinasinya beda. Kalau ini kombinasinya tetap 72. 72, 75 ya. Jadi kalau kita mau menghitung banyaknya yang sembuhnya 5, berarti kombinasi 75 0,6 pangkat 5 kali 0,4 pangkat 2. Jadi kombinasinya tetap 75. Kenapa? Karena dari 7 ada 5 yang sembuh. Sedangkan kalau binom negatif, yang sembuhnya 5 tapi yang belum pasti itu kemungkinannya itu ada di 6 orang pasien, yang mana yang sembuh dan mana yang tidak gitu. Sedangkan yang pasien yang ketujuh itu sudah dipastikan sembuh yang kelima. Jadi kalau sudah pasti kan berarti dia sudah tidak ada peluang lagi gitu ya. Maksudnya tidak perlu dikombinasikan gitu. Kalau peluangnya tetap dikalikan, tapi tidak perlu ikut dalam kombinasinya. Ya, jadi beda mirip ya, mirip dalam konsep peluangnya, peluang tapi kombinasinya yang beda. Nah, bisa dipahami ya maksudnya perbedaan antara binom dengan binom negatif di sini ya. Nah, sekarang bagaimana menuliskan formulanya untuk binom negatif ya? Kita pakai apa di sini? Kita pakai B bintang ternyata ya, bukan B min ya. Maksudnya binom negatif negatif pakai min, nggak pakai bintang tapi pakai B bintang. Nah, beda ya. Kalau binom kan X N P. Nah, kalau binom negatif X K P. Kalau kita tuliskan notasi contoh yang tadi gimana ya? B bintang gitu ya. X. Nah, K-nya yang mana? K itu kan kesembuhan yang ke K tadi ya. Kesuksesan yang ke K. Yang ini K-nya. K-nya 5. Jadi XKP 5. Jadi tinggal mengganti N jadi K kalau di binom negatif ya. P-nya 0,6 tadi ya. Nah, formulanya X min 1, K min 1, 5 kurangi 1, 0,6 pangkat K, K-nya 5, 0,4 pangkat X dikurangi 5 ya. Nah, X-nya mulai dari K ya. Kalau binom kan mulai dari 0, 1, 2 gitu ya.
sampai banyaknya N. Kalau di sini binom negatif mulai dari K. K-nya adalah 5, 6, sampai dia dan seterusnya. Ya, tergantung pasien yang keberapa. Kalau tadi kasusnya kan pasien yang ketujuh. Kenapa mulainya dari 5? Kan K-nya itu 5, kesembuhan yang kelima. Kesembuhan yang kelima ya pasti minimal orangnya harus ada 5 dulu gitu kan. Nggak mungkin kesembuhan yang kelima dari pasien yang keempat. Nah, itu kan aneh ya. Mustahil terjadi. Jadi ya setidaknya harus 5 orang, 6 orang, dan seterusnya. Kalau tadi pertanyaannya, kesembuhan yang kelima dari pasien yang ketujuh gitu ya. Jadi untuk pertanyaan binom negatif tadi itu adalah pertanyaannya adalah peluang dari X-nya. X-nya sama dengan 7 gitu ya. Nah, X sama dengan 7 kalau di binom tadi tuh N-nya ya. Nah, kalau tadi 7 itu dianggap jadi N-nya. Kalau di sini jadi X-nya. Ya, perhatikan 7. 7 kurangi 1, 6. K-nya 5 dikurangi 1 jadi 4 ya. Ini yang ditanyakan tadi. Ya, X min 1. 7 kurangi 1, 6. Ya, kenapa kombinasinya harus dikurangi 1? Ya, karena posisi satunya itu yang terakhir tadi tuh ya. Yang tidak ikut dalam kombinasi. Ya, paham ya? Sampai sini tentang binom, binom negatif, alur ceritanya dari mana ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini ada soal ya tentang binom negatif. Nah, coba dibaca dulu. Ibu punten mau tanya. Iya, boleh siapa? Widya, ya, Ya, silakan. Widya, Bu. Nah, Mau nanya tadi tuh yang di bagian ilustrasi itu yang binom negatif itu yang kombinasi 6 sama 4 atau kombinasi 7 sama 5? yang binom negatif. Iya, Ibu. Yang binom negatif itu yang dikurangi 1. Yang di bagian ilustrasi tuh masuknya udah binom negatif, Ibu. Apa belum? Yang binom ini yang binom. Ini yang binom negatif. Oke. Ya. Jadi yang di atas itu kalau fokusnya hanya kepada binom saja, yaitu menghitung peluang ada 5 orang yang sembuh. Sedangkan kalau binom negatif, tadi ya, yang pasien ketujuh itu adalah yang sembuh kelima. Jadi yang kombinasinya ya berarti yang dikurangi 1 ya. Oh iya, makasih, Bu. Ya, jadi itu aja perbedaannya. Nah, sekarang soalnya ini kan pertandingan ya. Ada yang tahu pertandingan apa NBA? Kalau anak cowok pasti tahu ini, tapi nggak tahu. Di sini kan perempuan semua ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar? Ada? Nggak ada ya? Berarti ini anak perempuan kurang suka olahraga berarti ya. Basket. Nah, ada yang tahu basket katanya ya. Basketball ya. Nah, apa tuh N-nya mungkin National Association gitu ya, basketball.
Tapi kan kalau pemain NBA yang terkenal kalian pasti tahu yang legendaris ya kayak Michael Jordan kan, tahu kan? Tahu kalau pemainnya tahu. Ya, banyak lah nggak tahu yang lainnya. Kayaknya yang terkenal itu aja ya. Karena sepatunya mahal gitu, Air Jordan. Ya, udah pokoknya intinya gitulah main basket. Yang nggak kita nggak perlu nonton. Ya, saya juga bukan penggemar basket. Ya, jadi mainnya tuh harus dalam pertandingannya tuh harus 7 kali gitu ya. Bukan harus 7 kali, harus 4 kali menang, paling sebanyak 7 permainan. Artinya pokoknya harus 4 kali menang intinya gitu ya. Fani sudah hadir ya. Eh. Nah kalau main bola kan 2 kali ya, 2 kali menang gitu ya. Atau sama ya kalau badminton berapa? Kayaknya single sama double beda ya. Saya tuh kurang penggemar olahraga jadi jarang nonton olahraga. Ya, ya jadi kalau basket ya ini dalam pertandingan NBA harus 4 kali. Jadi kalau sudah 4 kali menang ya sudah nggak mesti sampai 7 kali main ya, nggak harus sampai 7 kali. Pokoknya intinya sudah 4 kali menang dia menang. Nah kemudian peluangnya diberikan di sini. Nah peluang sukses gagal itu kan kita nggak harus terpatok ada sukses ada gagal ya. Di sini dikatakan peluangnya salah satunya adalah 0,55 dianggaplah P-nya gitu ya. Ini anggap P-nya yaitu P-nya adalah peluang A menang atas tim B. Berarti kita tahu Q-nya, berarti Q-nya sebaliknya ya, peluang B menang atas A ya, berarti sebesar 0,45. Yang penting taunya itu aja. Nah, ini kan kita sudah langsung ke binom negatif ya. Kita sudah beralih apa namanya? Konsep kita sudah ke binom negatif. Kita sudah langsung menuju ke kesuksesan. Artinya berarti di sini kemenangan. Kemenangannya yang keberapa? Jadi K-nya kita eh, kalau sudah ada P, berarti K. Kan binom negatif itu perlunya hanya itu aja, K, P. Bukan NP ya. NP itu untuk yang binom. Kalau yang binom negatif K, ini K-nya berapa? 4. K-nya 4 ya. Karena kita perlu kemenangan yang 4. Ya, 4 kali menang supaya memenangkan pertandingan. Ya, berarti sudah ada K-nya 4. Nah, dari sini kita sudah langsung bisa membuat formulanya. Gitu. Nggak usah, apa namanya, nggak usah bingung lagi. Kan yang penting sudah ada K, P ya. Jadi B bintang, X. Nah, formula kan masih dalam X ya. K, K-nya 4, P-nya 0,55. Belakangnya tinggal nerusin aja kan. Rumusnya apa tadi? X min 1 ya? X min 1, K min 1, K-nya 4, 0,55 pangkat K ya. Pangkat 4, sisanya 0,45 pangkat X min K. X min 4. K-nya mulai dari 4, 5. Nah, ini berhenti ya, sampai 7 ya. Kenapa 8 nggak ada? Ya, kan cuma maksimal 7 game ya. Nggak perlu ada 8. Kalau 8 ya pasti nanti ada yang, kalau nggak menang yang kelima atau bisa juga ada yang jadi seri ya. Jadi ya cukup 7 game. Untuk menang 4 kali ya cukup maksimal ya 7 ya. Ya, sudah sesuai ya formulanya. Sudah sama dengan definisi. Nah, sekarang baru lihat pertanyaannya apa gitu ya. Jadi mikirin pertanyaan nanti aja belakangan. Yang penting kita sudah dapat formula. Udah itu udah langkah pertama ya. Sudah poin pertama yang udah kita dapat. Nah, baru tanyakan apa ini? Berapa peluang bahwa tim A akan menang dalam 6 game? Artinya apa?
kalau dibahasakan tim A menang dalam 6 game itu berarti A itu menang yang keempat dalam game yang ke-6. Jadi nggak nyampe 7 untuk menangnya. Jadi 6 game dia sudah menang 4 kali. Nah, notasinya apa ya? Notasi peluangnya ya. Peluang X sama dengan 6 ya. Jadi yang ditanyakan itu ya menang dalam 6 game ya berarti game yang ke-6 tadi itu yang menjadi kemenangan yang keempat bagi tim A ya. K-nya ke 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 K dalam banyaknya, kalau ini kan berarti banyaknya pertandingan yang ke X. Jadi X-nya itu 6. Jadi tinggal dimasukkan aja ya. X sama dengan 6 artinya kan B bintang. X-nya 6, 4, 0,55. Berarti kita mencari kombinasi 53 ya. 53, 0,55 pangkat 4, 0,45 pangkat 2. Sama dengan berapa? Silakan dihitung tolong. Minta bantuan kalkulator. 0,1853, Bu. Berapa Tania ya? 0,1853 katanya. Yang lain gimana? Sama dengan Tania? Sama. Sama. Ada yang beda? Berarti kalkulatornya yang beda. Oke. Ya, jadi nomor 1 sudah ya. Coba sekarang perhatikan nomor 2. Apa yang ditanyakan di nomor 2? Apa maksudnya peluang bahwa tim A akan memenangkan pertandingan NBA atau NBA? Apa maksudnya? Nah, jadi di sini ya kita harus paham ya, maksud dari menanyakan peluang tim A akan memenangkan pertandingan itu artinya semua kemungkinan tim A itu bisa menang itu adalah dia bisa menang 4 kali dalam 4 game. Kemungkinan pertama gitu ya. Kemungkinan kedua bisa menang 4 kali dalam 5 game. Bisa juga 4 kali menang dalam 6 game dan paling paling apa namanya paling beratnya gitu ya, dia bisa menang 4 kali dalam 7 game. Nah, berarti itu semua kemungkinan itu adalah peluang tim A menang. Jadi kita harus menjumlahkan semua kemungkinan tadi gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan ini sama dengan gitu ya. Peluang tim A menang itu sama dengan menjumlahkan semua peluang ya ini pada saat 4 game, menang pada saat 5 game gitu ya, sampai yang 6 sampai 7 ya. Nah, ini semua ini adalah peluang dari kemenangan A yang mungkin ya. Nah, kalau yang X sama dengan 6 kan sudah dicari di bagian A ya. Nih, ini kan X sama dengan 6. Ini sudah ada nih. Nah, sisanya tolong dihitung lagi. Yang sudah dapat akan disebutkan ya. Yang 4 berapa, 5 berapa, 7 berapa. Ya, yang 4 ada yang dapat belum? Tolong sebutkan.
Ibu punten izin tanya dulu boleh? Iya, iya boleh. Kenapa? Untuk di yang nomor 1 itu 5-3-nya itu dari mana ya, Bu? Yang kombinasinya. Iya. Kombinasi 5, 3. Dari rumusnya kan? Coba lihat rumus yang di atas. Nah ini. Kan kita ganti X-nya 6. Berarti ini kan 6. Ini kan ini sudah ada. 6 kurangi 1, 4.